Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda untuk bertafakur tentang perihal trilogi, atau bahasa dasarnya adalah tiga logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Surat An-Nahl ayat 125. Pernahkah Anda mendengar istilah trilogi atau tiga logika? Trilogi adalah kesatuan gagasan pokok pikiran yang dituangkan dalam tiga bagian yang saling terhubung. Dalam ranah kesusastraan, istilah ini memiliki arti seri karya yang terdiri atas tiga satuan yang saling berhubungan dan mengembangkan satu tema. Trilogi juga dapat diterapkan dalam industri film, Hiburan televisi, manajemen organisasi, tata kelola pemerintahan, dan kepentingan lainnya. Sebenarnya trilogi itu berhubungan dengan filsafat dan juga bisa digunakan untuk membuat teknik ilusi ya. bisa Anda lihat sendiri di bagian ini. Di sini ada dua logika yang bertentangan ya, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Ditambah satu elemen lagi yang bisa Anda tentukan, itu akan menghasilkan ilusi tertentu. Karena apabila diterapkan dengan cara yang salah, ini akan menyebabkan fitnah atau permainan adu domba seperti yang terjadi pada masa-masa silam. Dengan kata lain adalah teknik disinformasi ya, penyesatan. Seperti sejarah-sejarah di negara kita, dan kalau lebih jauhnya lagi ke sejarah perang Jamal dan perang Siffin ya, antara kubu Ali dan kubu Aisyah radhiyallahu anhu. Ini adalah ilustrasi bagaimana perang itu terjadi ya, silahkan Anda simak. Baik, Anda bisa lihat sendiri dari video cuplikan tadi bagaimana disinformasi ini bisa membuat terpecah belahnya suatu kaum ya. Bisa saja daerah, bisa aja negara, ataupun hal yang lebih besar lagi. Begitupun dengan propaganda Musa ya, Nabi Musa. Ada Musa Samiri, ada juga Musa ibnu Imran, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Baik, mari kita simak penjelasan di web berikut ini ya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Sekarang, mari kita lihat sistem pemerintahan dimanapun itu selalu ada tiga unsur logika di dalamnya. Logika atau pola pikir dalam pemerintahan terbagi menjadi tiga. Satu, logika nationality atau kebangsaan atau wilayah. 2. Logika komunis atau komuni atau komunitas. Anda bisa cek sendiri di Google apa arti komuni, atau yang sering kita sebut dengan sosial ya, hidup sosial. Ketiga, logika agama atau keyakinan. Logika atau pola pikir sebenarnya paling rentan diadu domba, karena sedikit perbedaan konsep atau perspektif atau cara pandang saja bisa menimbulkan chaos atau kekacauan karena berhubungan dengan keyakinan setiap individu atau golongan tertentu. Untuk mempelajarinya lebih jauh, mari kita pelajari tiga titik yang membentuk suatu segitiga logika atau trilogi yang akan membuat kita paham suatu konsep trilogi itu sendiri. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda tiga titik yang akan membentuk suatu segitiga trilogi, dan anggaplah garis yang menghubungkan titik ini merupakan suatu tujuan kesepakatan
suatu tujuan atau kesepakatan, baik bentuknya kesepakatan, keinginan, kedamaian, kemenangan, ataupun kejayaan dalam wilayah yang sama. Kita kan sedang membicarakan konsep pemerintahan kan. Bisa Anda perhatikan dan Anda tafakuri. Bagaimana jika 3 titik ini terputus garisnya? Anda mungkin bisa membayangkan jika satu tujuan terputus di suatu negara itu, dalam pemerintahan itu, baik tujuan itu kedamaian, kejayaan, ataupun dan lain-lain, dikacaukan oleh segelintir orang yang menginginkan kita menyakiti satu sama lain demi kepentingan mereka pribadi, atau dengan kata lain, fitnah atau adu domba seperti Islamofobia dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan kita merenungi zaman sekarang itu, kenapa kita umat Islam itu saling bunuh satu sama lain ya, dan bahkan sampai beradu filsafat, sedangkan kita mengabaikan ancaman dari propaganda asing yang dibuat oleh orang-orang yang ingin Islam hancur. Apakah Anda sekarang menyadari bahwa ada segelintir orang yang ingin menjual tanah kita kepada asing, bahkan menuduh pemerintah lah yang melakukannya, yang sok pro-nasionalis, padahal ke Islam nginjak, ke pemerintah nginjak. Mereka itu pengkhianat bangsa, nggak pantas hidup ya kalau menurut saya mah. Golongan orang munafik yang harus diperangi, karena pada dasarnya komunis itu sosial, seperti aplikasinya yang Anda bisa lihat di Rusia ya, ataupun di negeri kita pada zaman dahulu. PKI itu kan juga berjuang melawan Belanda juga kan pada zaman dahulu, untuk menghilangkan diskriminasi ya, baik terhadap agama Islam ataupun yang lainnya. Coba Anda cek fakta di lapangan ya, dari saksi asli yang di podcastnya dari Corbuzier. Itu anaknya Jenderal Ahmad Yani itu melihat sendiri bahwa orang yang menculik dan menembaki Jenderal Ahmad Yani itu memakai senjata Thompson. Thompson itu kan buatan Amerika, bukan buatan manapun itu. Itu kan asalnya dari Amerika kan, golongan sekutu. Kalau ingin contoh di luar negeri yang lain lagi, kita bisa lihat Hitler ya. Hitler juga kan dituduhnya kan anti agama kan. Padahal fakta sejarahnya dia membantu umat muslim dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun dia itu bukan seorang muslim ya, tapi fakta di lapangannya jelas dia membudidayakan buku-buku ya, kitab-kitab untuk umat muslim pada zaman itu. Sampai-sampai Hitler itu memburu setiap orang Yahudi ya, karena saking bencinya terhadap Yahudi itu, karena ya orang-orang Yahudi itu terlalu tamak dan serakah, bahkan menjajah ke negeri mereka gitu loh. Dan akhirnya terciptalah tragedi Holocaust di Perang Dunia II yang seperti Anda tahu sampai sekarang. Oke, back to topic ya. Bahkan dalam pemerintahan sebenarnya Allah telah mengingatkan kita, ayatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kelak kamu akan mendapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah, atau kita kenal sekarang dengan kata penjara, tawanlah mereka, bunuhlah mereka dengan hukuman mati, atau mungkin kalau dalam situasi perang mungkin saling bunuh ya. Akan tetapi kan kita di sini berbicara soal fitnah ya, dan harus ada hukuman yang tegas gitu, dan jelas juga permasalahannya. Baik, kita baca lagi ayatnya ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Saya ulangi ya. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Meskipun ada ayat ini, tapi kita juga harus bersikap waro ya dalam menghadapi fitnah itu. Waro itu adalah berhati-hati agar kita tidak bertindak gegabah. Dan karena dalam suatu pemerintahan itu persoalannya itu nggak sesimpel yang kita pikir. Ada tekanan dari luar negeri, ancaman perang, dan lain-lain. Itu kan harus dilihat dari segala kondisi ya. Maka dari itu
Ya kalau misalkan mereka itu benar-benar pengkhianat bangsa, ya udah eksekusi aja. Kalaupun penjara juga harus penjara yang sepantasnya ya. Soalnya kan pengkhianat bangsa otomatis kan harus diisolir tuh. Oke, back to topic ya. Maka ingatlah garis penghubung tersebut yang di dalam video tadi ya. Karena jika garis tersebut terputus, disitulah terjadi fitnah. Atau dengan kata lain disinformasi. Maka tidak aneh jika selama ini kita sebagai manusia diadu persepsi, lalu terjadilah perang saudara. Maka dari itu janganlah kita gegabah dalam bertindak. Selalu berhati-hati dalam menyikapi sesuatu, karena kita sebagai insan harus bersikap waro. Seperti guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang selalu menyebutkan bahwa sifat waro itu adalah sifat kehati-hatian dalam setiap pengambilan suatu perkara, tidak terburu-buru dalam bertindak. Maksudnya seperti itu. Karena dari zaman ke zaman ini kita tidak henti-hentinya ya diadu dombakan ya. Terutama di negara kita ini, setiap ada presiden yang punya prestasi atau berjasa kepada masyarakat, pasti dikacaukan oleh mereka yang punya kepentingan pribadi gitu, sampai bekerja sama dengan asing untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang sedang berjalan. Meskipun ya kemarin juga banyak kita termakan fitnah ya, termasuk pemerintah kita juga banyak termakan fitnah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita mengkaji dengan benar sejarah Islam, sejarah sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau kan mendapatkan hal yang serupa. Beliau dianggap tidak adil dalam perkara pembunuhan Utsman bin Affan, dan akhirnya mereka membuat suatu propaganda yang di sisi satu katanya kubu Siti Aisyah ingin membunuh Ali, dan di satu sisi lain kubu Ali ingin membunuh Siti Aisyah. Begitulah propagandanya. Ini juga bahan tafakur untuk pemerintah ya supaya kita dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memberikan contoh lain tentang trilogi seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Mari kita simak video sederhana ini sebelumnya untuk membuka pola pikir kita lebih luas lagi. Begini, cara orang zaman dulu membuat ilusi di film mereka. Tidak seperti sekarang yang menggunakan CGI kebanyakan. Mereka membuatnya secara manual dan secara langsung, jadi mereka memanfaatkan angle kamera. Sehingga pada saat dilihat di film itu terlihat sangat keren. Nah, sekarang dari video tersebut, apakah Anda sudah dapat mempelajari bentuk lain dari trilogi? Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa video tersebut menggunakan 3 logika dasar. 1. Logika angle atau sudut kamera. Kedua, logika ketinggian yang sangat tinggi. Ketiga, logika ketinggian yang sangat rendah. Apakah Anda mempelajari sesuatu sekarang? Tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda telah mempelajari teknik ilusi, yang dimana teknik itu adalah trik sulap, magic, atau sihir. Perlu saya tekankan lagi di sini, tanpa dasar kebenaran atau keadilan yang kuat, atau kita sebagai orang muslim sebut dengan iman dan takwa, hal ini dapat menimbulkan fitnah atau masalah yang lebih serius lagi. Contoh yang sepertinya kita sering lewatkan adalah pemotongan-pemotongan video yang tidak diperlukan ya, yang selalu disorot oleh orang-orang fasik dan dibuat untuk adu domba sesama kita. Banyak sekali Allah mengingatkan kita dalam ayat-ayatnya, diantaranya adalah ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Surat Al-Imran ayat 110. Nah, kenapa saya menandai kata fasik dengan huruf kapital? Karena dalam kata ini kita juga sering terjebak dalam trilogi juga ya. Yang pertama, mari kita simak gambar-gambar berikut. Di gambar pertama sebelah kiri,
ada kata fasik yang diartikan secara etimologi yang berarti keluar dari sesuatu, sedangkan terminologi berarti seseorang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakannya. Dalam agama Islam, pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Nah, ini logika satu dan keduanya kan udah kelihatan ya. Keluar dari sesuatu, menyaksikan dan tidak meyakini dan melaksanakannya. Kalau dari sudut perspektif agama Islam, fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini juga kan kelihatan seperti yang bertentangan kan. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan, fasik adalah imoralitas. Imoralitas artinya tidak mempunyai moral. Benar bukan? Seperti yang saya bahas di video-video yang sebelumnya ya, fasik itu asal katanya dari kata fasku yang artinya tidak bermoral. Mari coba kita tafakuri sebentar saja untuk memahaminya. Dan keluar dari sesuatu berarti kan keluar dari moral, benar bukan? Tujuannya sama bukan? Tetapi kadang dalam penangkapan pola pikir kita itu adalah menjadi sesuatu yang berbeda dalam pemahaman masing-masing individu. Dan ini kadang selalu menjadi bumerang untuk kita sendiri. Sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, mari kita pelajari dulu trilogi tentang syaitan Terlebih dahulu untuk menghindari fitnah yang sudah terlalu berkepanjangan ini. Apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika Anda mendengar kata syaitan? Pada umumnya, masyarakat hanya tahu dari golongan jin saja, bukan? Mari kita lihat triloginya dari video berikut ini. Syaitan. Dan dalam surat Al-An'am 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama dengan kebohongan yang mereka ada-adakan. Dari trilogi ini, sebentar. Dalam video ini kita dapat melihat ya, kenapa di sini ada syaitonahu atau apa ya, saya kurang bisa ilmu sorof, mohon maaf. Tapi kalau misalkan kita kaji, artinya ini adalah demonisasi atau membuat seseorang menjadi setan atau kesetanan ya. Dari trilogi ini saja, kita dapat menyimpulkan bahwa setan itu sebenarnya adalah sifat-sifat yang mengeluarkan kita dari moral yang baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang setelah kita tafakuri, apakah perkataan saya benar atau tidak? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir. Sudah mengerti bukan? Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, Irak, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir, atau kita lembut lagi bahasanya dengan kata kufur ya, karena kufur itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan? Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Sudah mengerti bukan mengapa selalu timbul fitnah dan kita bisa diadu domba satu sama lain?
mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan ya, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu untuk keburukan, maksudnya ya, keburukan. Karena kan teknik ilusi juga kan bisa dibuat film biasa yang bisa membuat pendidikan juga sebenarnya kan. Niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Artinya dari trilogi tersebut, dari konsep trilogi ini, sesuatu itu dapat dijadikan suatu bentuk yang baik atau buruk tergantung cara kita menggunakannya, seperti mata pisau. Atau seperti contohnya filosofi ya, ilmu filosofi ataupun ilmu yang lain gitu. Salah satunya juga ilmu pseudoscience yang terdiri dari berbagai macam. Salah satu ilmu pseudoscience itu adalah ilmu psikologi ya, ataupun ilmu yang lainnya. Anda boleh searching saya di Google apa itu pseudoscience ya. Dan mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan sihir itu berbahaya? Karena dorongan hasrat manusia terkadang lebih mementingkan keuntungan pribadinya. Nah, kita lanjut lagi ayatnya. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Apakah yang saya katakan tadi benar atau tidak? Silakan Anda kaji sendiri. Sekiranya mereka tahu. Mari kita baca kembali ayat 103 ya. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Sekiranya mereka tahu. Kenapa Allah menulis sekiranya mereka tahu dua kali di situ, mengulang kata sekiranya mereka tahu, karena Allah tidak ingin kita keluar dari moral yang menurut Allah itu salah. Itulah yang saya pelajari dan saya kaji selama ini ya. Soalnya karena pemahaman itu nggak bisa dituntut dari satu guru saja, dan agar kita tidak diadu domba satu sama lain, kita tidak boleh menghakimi saudara kita dengan sebutan kafir, karena di mata Allah belum tentu. Dan Rasulullah juga pernah berkata, apabila kita mengkafirkan satu sama lain, ya salah satunya kalau dapat keduanya, mungkin Anda tahu artinya apa. Salah satu dari keduanya, bisa jadi dua-duanya menjadi kafir juga kan, karena seperti itu, karena tidak mengkufuri nikmat Allah. Dan saya harap ayat-ayat yang saya sampaikan di sini beserta pemahaman konsep trilogi ini dapat membuka mindset kita untuk memahami apa itu moral, nilai kebaikan di diri manusia yang Allah sampaikan kepada kita. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari situ kita bisa tahu bahwa Allah ingin kita mempunyai budi pekerti yang luhur ya. Baik, sepertinya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.